Sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa penuntut umum KPK memanggil sejumlah saksi, termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan dua saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama? Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada tiga pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim, pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada Rabu kemarin Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir buntu. Nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Solo soal dugaan ijazah palsu. Sebelumnya hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Dalam mediasi kedua ini Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Kasus hukum anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf. Namun, musisi Ryan Pono tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Bareskrim Polri. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akhirnya memberikan putusan terkait sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan dimintai untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam
slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Sementara itu, meski telah meminta maaf, tapi Ryan Pono tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan di Bareskrim Mabes Polri. Ryan Pono mengaku tidak menerima permohonan maaf Ahmad Dhani. Pasalnya, dia meminta maaf di media dan permintaan maaf itu datang karena ketaatan kepada MKD. Tim Liputan iNews melaporkan.